Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. 3 kiai akhirnya berakhir riwayatnya di tangan Raja Rencong dari utara. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dicobanya membabat lengan lawan dengan pedang, tapi sudah tidak keburu. Swing! Kiai yang terakhir ini terbadai di lantai dengan kepala pecah, darah muncrat dan otak berhamburan. Di atas sebuah batu dalam sebuah goa, seorang laki-laki tua berjanggut dan berambut putih duduk bersila meramkan mata tengah bersemedi. Sejak tengah malam tadi, ia bersemedi dan sampai matahari terbit di ufuk timur, masih juga dia belum bergerak dari tempatnya. Menjelang tengah hari, jadi sesudah 12 jam lamanya duduk bersemedi, perlahan-lahan baru dia membuka kedua matanya. Aneh dan juga menyeramkan. Ternyata kedua matanya berwarna putih keseluruhannya, tapi dia tidak buta. Kakek ini menghela napas dalam. Air mukanya keruh, tanda ada sesuatu yang dipikirkannya, dan apa yang dipikirkannya itu menimbulkan kesusahan dalam dirinya. Di dunia persilatan, orang tua ini berjuluk Datuk Mata Putih. Umurnya hampir mencapai 75 tahun. Tubuhnya kurus, hanya tinggal kulit pembalut tulang. Namun kekuatannya tidak kalah dengan orang-orang yang berumur setengah abad dan menilik bagaimana batu tempat dia duduk bersemedi mencekung dalam. Nyatalah bahwa orang tua ini memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Setelah menghela napas dalam sekali lagi, dia berdiri dan melangkah ke mulut goa. Di luar goa, pemandangan indah sekali. Betapa bahagianya penikmati keindahan alam ciptaan yang kuasa itu. Namun, jauh di luar keindahan itu, hampir di segala penjuru jagat raya bertebaran noda-noda hitam yang merusak keindahan. Noda-noda hitam itu ialah kejahatan, kecurangan, kekejian, dan segala macam kemaksiatan. Dan yang membuat orang tua ini untuk ketiga kalinya menghela napas panjang dan dalam ialah karena seorang di antara manusia-manusia yang melakukan kejahatan dan kekejian itu adalah muridnya sendiri. Telah 3 bulan ini didengarnya tentang perilaku muridnya itu di luaran, dan ini membuat dia terkejut serta merasa menyesal telah mempunyai murid seperti itu. Apakah yang bisa dibuatnya selain meninggalkan pertapaan, mencari murid yang sesat itu, lalu menghukumnya? Diam-diam, dia merasakan penyesalan tambah mendalam bila dia ingat karena kepercayaan penuh terhadap sang murid. Sebelum dilepas dari pertapaan, dia telah menyerahkan rencong emas, sebuah senjata sakti luar biasa yang merupakan satu dari beberapa buah senjata mustika dunia persilatan. Beberapa saat kemudian, orang tua itu pun berlalu meninggalkan pertapaan. Ilmu larinya hebat sekali, hingga dalam waktu yang singkat, sosok tubuhnya sudah lenyap di kejauhan. Bersamaan dengan lenyapnya sang surya di ufuk tenggelamnya, sesosok tubuh berkelebat dan berdiri di bawah atap bangunan tua yang terletak di Bukit Toba. Tanpa memandang berkeliling, tanpa bimbang ragu sedikit pun, orang ini melangkah cepat memasuki bangunan tua. Dalam tempo yang singkat, dia sudah berada di arena topan utara
yang terletak di bagian bawah bangunan tua. Segala sesuatunya di ruangan luas itu berada dalam keadaan bersih. Namun orang yang memasuki ruangan tersebut tahu bahwa baru seminggu yang lalu 3 orang kiai telah menemui kematiannya di tempat itu. Orang itu menggerakkan bibirnya sedikit, maka menggemalah suara yang keras lantang menggetarkan seantero bangunan dan ruangan. "Hangkumbara, aku datang!" Belum habis kumandang gema suara itu, dari sebuah pintu di dinding kanan muncullah seorang berpakaian ungu. Begitu melihat seorang tua, laki-laki berpakaian ungu ini berseru, "Guru!" Dia melangkah cepat ke hadapan si orang tua dan menjurah dalam penuh hormat. "Sungguh satu kegembiraan bisa bertemu dengan guru. Mohon dimaafkan kalau murid sudah lama tak menyambangi guru, hingga guru sendiri yang sampai berkunjung ke sini." Orang tua itu, atau bukan lain daripada Datuk Mata Putih, meneliti paras muridnya sejenak lalu tertawa rawan. "Ku dengar kau sudah mendapat nama besar di luaran," kata Datuk Mata Putih. Hanya nama dan gelar yang tak berarti, guru. Marilah kita bicara di kamarku," kata laki-laki berpakaian ungu, yaitu Raja Rencong dari utara. "Pandan Suri di sini sudah sejak 10 hari dia meninggalkan pulau. Kalau begitu, biar kita bicara di sini saja." "Baik, guru. Tapi perkenankan murid menyuguhkan minuman lebih dahulu." "Tak usah," saut Datuk Mata Putih. "Agaknya ada sesuatu hal penting yang amat mendesak hendak guru bicarakan," kata Raja Rencong dari utara. "Hangkumbara," Datuk Mata Putih menyebut nama asli Raja Rencong. "Kurasa kau sudah bisa menduga maksud kedatanganku." Murid yang bodoh ini mana mungkin bisa menduga, guru. Kedatanganku sehubungan dengan apa-apa yang kudengar di luaran tentang kau. Apakah itu betul? Apakah yang guru dengar di luaran tentang diriku itu?" Datuk Mata Putih merasa kurang senang bicara bersilat lidah begitu. Maka dia pun berkata secara belak-belakan, "Ku lepas kau dari pertapaan beberapa waktu yang lalu hanya dengan 2 maksud. Pertama, untuk mencari pembunuh ayahmu, dan kedua, untuk berbuat kebaikan di atas dunia ini. Tapi apa yang kau perbuat kemudiannya? Demi cita-cita besarmu, kau membunuh belasan manusia, mendatangkan malapetaka di mana-mana. Nyatalah kau telah sesat, dan aku sangat menyesal akan hal ini. Kuharap kau menyerahkan kembali rencong emas yang dulu kuberikan dan ikut aku ke pertapaan untuk dikurung dalam gua selama 10 tahun. Sepasang bola mata Raja Rencong dari utara membelalak. "Guru, apakah sesat namanya jika murid bercita-cita hendak mendirikan sebuah partai di daerah utara ini?" "Tidak, asal kau menempuh cara-cara yang wajar. Murid telah mencobanya, tapi tokoh-tokoh silat di daerah sini terlalu keras kepala dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap murid. Kalau mereka tak mau masuk partaimu, kau tidak layak memasak, apalagi kalau sampai membunuh orang-orang yang tak berdosa itu. Tapi harap guru maklum, kenapa murid bertindak sampai demikian jauh?" "Terangkan alasanmu," ujar Datuk Mata Putih pula. Murid merasa mempunyai dendam terhadap orang-orang dunia persilatan. Karena kalau tidak ada orang-orang pandai itu, maka tak akan ayah menemui kematian dalam cara yang mengerikan. Dipenggal lehernya dan kepalanya ditancapkan di atas sebilah tombak di tengah-tengah pasar. "Aku tahu hal itu, dan kau telah berhasil mencari serta membunuh manusia yang telah menewaskan ayahmu. Lantas, kenapa kau menjadi tersesat?" "Murid tidak merasa tersesat, guru. Orang-orang dunia persilatanlah yang telah sesat dan menyebabkan kebencian murid tiada batas lagi terhadap mereka. Sesudah menamatkan riwayat pembunuh ayah, beberapa orang tokoh silat mencari murid hendak balas dendam. Dendam seakan-akan adalah dosa besar bagi murid,
karena membunuh orang yang telah membunuh ayah. Mereka tak berhasil mencari murid, dan guru tahu apa yang dibuat orang-orang berkepandaian tinggi itu. Ibu dibunuh, adik-adikku dipancung satu demi satu. 2 orang adik perempuanku diperkosa lalu ditinggalkan begitu saja sampai mereka bunuh diri. Dan orang-orang pandai itu belum puas rupanya, sampai-sampai calon istriku pun mereka rusak kehormatannya dan dibunuh. Ketika salah seorang dari mereka berhasil murid pecahkan kepalanya, seluruh keluarga calon istriku ditumpas. Kekejaman dan kebiadaban manakah yang lebih terkutuk dari itu? Kata mereka adalah orang-orang pandai, tokoh-tokoh silat utama, tapi kebejatannya mereka lakukan. Salahkah kalau murid menanam rasa kebencian terhadap orang-orang pandai itu? Sesatkah kalau murid membunuh belasan manusia yang bertanggung jawab atas kematian ibu, adik-adikku, calon istriku, dan seluruh keluarganya? Orang-orang yang bertanggung jawab atas semua itu jumlahnya hanya 1/10 saja dari jumlah manusia yang telah kau bunuh. Apa pertanggungjawaban atau alasanmu atas yang 9/10 lainnya yang kau bunuh tanpa pangkal sebab atau kesalahan atau dosa apapun juga? Sudah murid katakan bahwa murid bertekad untuk melenyapkan orang-orang pandai di dunia ini, karena justru mereka yang menjadi pangkal sebab segala kejahatan. Rupanya itu pangkal sebab Raja Rencong dari utara berbuat keonaran di sana dan di sini. Lalu apakah dengan kehadiran sang guru bisa menghentikan perbuatannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.